Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi analisis manajemen bisnis retail di sebuah toko retail yang bernama Cik Style cabang Karanganyar. Langsung saja, yang pertama adalah profil bisnis dari Cik Style. Cik Style Karanganyar adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang fashion yang produknya khusus untuk wanita. Seiring dengan perkembangan di mana orang memiliki fashion yang berbeda, maka banyak usaha yang berinisiatif memunculkan fashion yang terupdate dan kekinian. Cik melayani pembelian secara grosir dan eceran, serta melayani pembelian secara online melalui aplikasi belanja online Shopee yang dikirim ke seluruh wilayah di Indonesia. Produk Cik Style Karanganyar menjual produk berjenis barang jadi, yaitu baju, celana, jaket, tas, jilbab, sepatu, dan aksesoris lainnya. Cik ini sudah mengeluarkan brand sendiri dan yang menarik perhatian para remaja. Selain harganya yang terjangkau, tetapi untuk kualitas produk sesuai dengan harga yang ditawarkan juga. Aspek pemasaran. Sasaran pasarnya adalah para remaja hingga dewasa yang berjenis kelamin perempuan, terutama para siswa dan mahasiswi karena harganya terjangkau dibanding dengan toko retail sejenis lainnya. Cik Style cabang Karanganyar sendiri mempunyai akun sosial media, yaitu Instagram dan Shopee, yang dapat diakses dengan mudah. Mereka melakukan live Instagram untuk memasarkan produk baru dan juga memposting produk-produk yang mereka jual di Instagram. Analisis pesaing. Untuk pesaing yang ada di Cik Style cabang Karanganyar sendiri adalah toko fashion seperti Gavin. Mempengaruhi adanya hal positif untuk konsumen. Kebanyakan ulasan yang ada di akun Cik Style, mereka berkomentar positif pada proses pembelanjaan dan juga harganya, karena dengan adanya Cik harga yang ditawarkan sedikit miring, dan juga untuk siswi dan mahasiswi yang suka berbelanja pun menjadi lebih hemat. Aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada kompetensi. Untuk kompetensi yang dimiliki oleh para pelayan di Cik cukup bagus. Mereka mampu menunjukkan dan menjelaskan barang yang kita tanyakan. Penataan dari segi kerapian juga lumayan, karena setiap beberapa saat akan ada petugas yang akan merapikan pakaian dan juga menambah stok yang akan dipajang. Yang kedua, motivasi. Hasil dari observasi yang kami lakukan, sebagian besar memotivasi bekerja di Cik adalah karena hanya untuk mencari nafkah, karena mereka adalah para perempuan yang baru lulus sekolah menengah atas. Yang ketiga ada loyalitas. Para karyawan Cik mempunyai loyalitas yang lumayan, karena rata-rata bekerja dari awal berdirinya Cik cabang Karanganyar hingga saat ini mereka masih tetap bekerja dan melayani para pelanggan. Yang keempat, disiplin kerja. Hasil observasi yang kami lakukan, mereka termasuk dalam karyawan disiplin, mulai dari jarang adanya keterlambatan kerja, menggunakan seragam yang sesuai dengan ketentuan dengan rapi. Selanjutnya, lokasi bisnis. Dalam membuat rencana bisnis, pemilihan lokasi usaha adalah hal utama yang dipertimbangkan. Lokasi Cik Style cabang Karanganyar berada di Cangaan Barat, Cangaan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasi tersebut sangat strategis karena dekat dengan jalan raya, sehingga mudah ditemukan oleh customer yang ingin berkunjung. Tata letak ruang. Tata letak atau gaya jenis barang dari toko Cik ini dikelompokkan per jenis, seperti baju dibedakan jenisnya dan model baju ditata menjadi sekelompok. Celana jeans ditempatkan di rak dengan dilipat dan ditumpuk, sedangkan rok digantung agar terlihat model dan motifnya. Hijab disusun secara rapi sesuai warna, harga, model, dan sebagian digantung pada rak gantung yang memudahkan konsumen untuk memilih. Untuk bagian kasir berada di tengah, dekat dengan pintu lantai 1. Kamar pas terletak di lantai 2, sehingga seseorang yang ingin mencoba produk yang ada di lantai 1 harus mencobanya ke kamar pas yang ada di lantai 2. Kamar pas terbuat dari gorden yang dibuat melingkar sehingga kurang nyaman untuk konsumen. Manajemen relasional bisnis. Terkait dengan marketing relationship di Cik Style cabang Karanganyar, mereka mempunyai strategi, yaitu dengan membuat akun Instagram resmi yang dikelola oleh admin Cik agar pelanggan mudah mencari tahu tentang produk yang akan dipilih. Mereka juga menyediakan layanan kritik dan saran agar dapat mengetahui sejauh mana konsumen puas dalam hal produk yang dijual dan pelayanan yang mereka dapatkan selama berbelanja.
Selain itu, Cik-Cik selalu memberikan harga dan kualitas yang baik agar konsumen melakukan pembelian. Analisis perilaku konsumen berdasarkan variabel dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada variabel stimulus. Dilihat dari variabel stimulus, Cik-Cik Karanganyar berhasil memberikan stimulus eksternal melalui banyaknya jenis produk yang dijual, penataan produk yang telah diklasifikasikan atau digolongkan dengan baik, dan ruangan toko yang rapi. Yang kedua, variabel respon. Dilihat dari variabel respon, Cik-Cik Karanganyar berhasil mempengaruhi pelanggan yang awalnya hanya ingin melihat-lihat produk yang dijual, berakhir dengan membeli beberapa produk di Cik-Cik karena tertarik. Yang ketiga, variabel intervening, yaitu dilihat dari variabel tersebut, motif individu berbelanja di Cik-Cik Karanganyar disebabkan oleh produk atau barang yang dijual sangat beragam modelnya dan menarik, sehingga apa yang diinginkan atau dicari masyarakat tersedia semua. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama dari faktor lingkungan. Dilihat dari faktor budaya, yaitu masyarakat Indonesia yang konsumtif. Untuk kelas sosial, masyarakat yang tinggi di daerah lokasi Cik-Cik Karanganyar merupakan masyarakat dengan golongan kelas sosial menengah ke atas. Sedangkan faktor pribadi, yaitu faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk di Cik-Cik Karanganyar, adalah karena lokasi yang strategis di dekat jalan raya dan kelangkaan seperti variasi produknya yang beragam modelnya, sehingga konsumen memiliki banyak pilihan dalam membeli produk. Harga produknya juga terjangkau sesuai dengan kualitas bahan yang didapatkan. Selanjutnya faktor psikologis, yaitu motivasi. Karena produk yang dijual di Cik-Cik Karanganyar sangat beragam, maka motivasi konsumen ketika ingin membeli produk yaitu disesuaikan dengan selera atau keinginannya. Misalnya, seorang konsumen yang berhijab akan termotivasi untuk melakukan pembelian jilbab, memutuskan melakukan pembelian karena ingin mengetahui apakah jilbab yang dijual memiliki berbagai pilihan warna, kualitas, dan harga yang terjangkau murah. Untuk persepsi, yaitu Cik-Cik Karanganyar memiliki persepsi yang bagus terkait dengan produk yang dijual, dilihat dari harga, beragam modal, dan kualitasnya. Untuk pembelajaran, yaitu konsumen telah mendapatkan pengetahuan terkait dengan gambaran produk apa saja yang dijual di Cik-Cik Karanganyar, dan apakah produknya dapat memberikan kepuasan atau tidak kepada konsumen ketika membeli produk. Selanjutnya, kepercayaan. Untuk mendapatkan kepercayaan, harus membeli produk terlebih dahulu agar mendapatkan pembelajaran. Jika konsumen puas dengan produk yang dibelinya, maka konsumen akan menaruh kepercayaan untuk membeli produk di Cik-Cik Karanganyar, baik dengan jenis produk yang dibelinya maupun dengan jenis produk yang lain. Sebaliknya, jika konsumen kurang atau tidak puas dengan produk yang dibeli, maka konsumen tidak akan memberikan sikap kepercayaannya. Testimoni customer. Dari testimoni yang telah diberikan customer, dapat disimpulkan kritik dan saran sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan kurang maksimal, terkesan cuek dan kurang ramah. Jadi sebaiknya para karyawan di briefing untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar ramah kepada pelanggan. Yang kedua, yaitu tempat parkiran yang kurang luas, sehingga kalau untuk parkir mobil kesusahan. Jadi sebaiknya Cik-Cik Karanganyar memperluas area parkiran. Yang ketiga, yaitu pembayaran hanya bisa melalui kas, tidak bisa memakai kartu debit maupun kredit. Jadi sebaiknya melakukan upgrade mengenai sistem pembayaran agar dapat membayar dengan kartu debit maupun kredit. Yang keempat, kasirnya hanya satu, sehingga membuat antrian yang lumayan lama. Jadi sebaiknya menambah karyawan pada bagian kasir agar meminimalisir antrian yang lama. Analisis pengelolaan bisnis. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan konsumen, yaitu barang menjadi barang kebutuhan pokok dan barang musiman. Yang kedua, pengaturan display penyimpanan, yaitu penempatan sesuai dengan jenis produk. Yang ketiga, menandai harga produk. Di setiap produknya diberikan label harga. Untuk pencatatan produk di komputer, yaitu penginputan beberapa banyak jumlah produk yang sudah terjual. Untuk manajemen inventory, yaitu pengecekan dan perhitungan barang. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa barang yang tersedia di Cik-Cik Style cabang Karanganyar memiliki berbagai jenis produk seperti baju, celana, rok, jilbab, tas, dan sebagainya.
Faktor yang mempengaruhi konsumen membeli produk di Cici Style cabang Karanganyar adalah karena lokasi yang strategis di dekat jalan raya dan kelengkapan seperti variasi produknya yang beragam modelnya. Selain itu, harga produknya juga terjangkau sesuai dengan kualitas bahan yang didapatkan. Selain itu, sebaiknya Cici Style Karanganyar melakukan evaluasi mengenai kritik yang disampaikan customer agar lebih baik dalam segi pelayanan maupun kualitas toko. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.